Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwatil kiram. Kembali lagi bersama kami di Ngaji Quran Official. Baik, kali ini kita akan lanjutkan kembali tahsin dan tashih tilawah kita dan belajar surah-surah pendek. Kali ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas. Ya, insyaallah kita akan membahas dari segi hukum tajwid, makharijul huruf dan sifatnya. Mudah-mudahan membantu teman-teman di dalam membaca Al-Quran lebih baik ke depannya. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Isti'adzah, kemudian Basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulang kembali. Perhatikan dalam lafal ar-ra. Di sini hir-ra. Hir-ra. Hihinya tipis, ra-nya ditebalkan. Kemudian nir-ra sama nir-ra, ra-nya juga tebal. Karena dia ra tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke ayat 1. Qul huwallahu ahad. Nah, nanti bedakan ya teman-teman. Wa di sini tipis, Allahnya tebal. Qul huwa baru Allah. Qul huwallah. Qul huwallah. Allah ya. Maka Allah. Maka wallah. Wa-nya tipis, jangan wallah. Nanti wa-nya jadi tebal. Tapi dia wa-nya tipis. Qul huwallahu ahad. Bedakan hu dengan ha. Ha besar, ha kecil. Dal mantul. Ahad. Ahad. Ya, sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, bila teman-teman ingin menyambungkan ayat yang pertama dengan yang kedua, ini nanti ada nun wiqayah, nun yang kita baca sebenarnya di dalam mushaf itu ada nanti tulisan di sini. Kalau yang cetakan Utsmani atau cetakan Madinah ada tanda nun di lafal alif yang di lafal Allah ini. Ya, untuk agar kita baca dengan ni gitu ya. Jadi nanti tidak dibaca Qul huwallahu ahadun Allahus samad kalau kita sambung, tapi nanti dibacanya adalah Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tapi kalau kita putus ya kayak biasa saja membacanya langsung Allahus samad. Baik. Ingat ya teman-teman, lafal Allah memang dibaca tebal, tapi huruf sebelumnya sesuai dengan hurufnya. Kalau dia huruf tipis maka dibaca dengan tipis. Maka a tipis, Allahnya tebal. Allah, Allah, Allahus samad. Allah, Allah, ya Allah, Allah. Allahus samad. Hus samad ya, sadnya tebalkan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ingat, ketika melafalkan qalqalah itu tidak boleh ada namanya berhenti atau dia menambahkan hamzah. Ya, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu menambahkan hamzah. Putus juga sama. Lam yalid atau tidak memantul. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi dalam bacaan qalqalah, yaitu tidak memantulkan bunyi qalqalahnya. Nah, di sini dal harus dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Ya, kita ulang lagi. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi ya teman-teman, agar lebih lancar. Lam yalid wa lam yulad. Nah,
kita belum bahas hukum tajwidnya. Apabila ada lam mim mati bertemu ya, maka di sini dibaca dengan jelas suara mimnya. Karena apabila ada mim mati bertemu ya, dia termasuk bacaan izhar syafawi. Yang dimana suara mimnya harus diperjelas bunyinya dan tidak boleh ditahan. Maka tidak boleh dibaca lam yalid, enggak, tapi jelas saja. Lam yalid, lam yalid. Nah, qalqalah pada lafal dal. Walam yulad, lam lagi ketemu mim, maaf mim ketemu ya sama, yaitu izhar syafawi jelas suara mimnya. Yu mad tabi'i, adanya huruf waw sukun yang didahului dengan huruf dhammah. Yulad, yulad, ya, ini huruf qalqalah maka harus dipantulkan. Baik, ayat yang terakhir pada surah Al-Ikhlas ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan ahad. Ya, sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam mim mati bertemu ya, dibaca dengan izhar syafawi sebagaimana lam yalid. Kemudian pada lafal yakul lahu, hati-hati dalam lafal kaf, jangan dibaca yaku ya, tapi ka ki ku, ka ki ku. Walam yaku, walam yakul lahu. Nun mati bertemu lam, suara nunnya masuk kepada huruf lam yang di mana ia termasuk daripada bacaan idgham bila gunnah, yaitu dengan memasukkannya idgham nun ila lam sehingga lamnya menjadi tasydid. Jadi tidak lagi dibaca yakun lahu tapi yakul lahu. Kemudian pada lafal hu di sini ada ha dhamir, kemudian tandanya harakatnya dibalik. Pada dasarnya dia boleh gini, tapi di Rasul Usman itu ada ya kecil di sini sebelahnya, menandakan dia mad silah qasrah. Mad silah qasrah itu terjadi ketika adanya hak dhamir, dipanjangkan berapa harakat? Dipanjangkan 2 harakat. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan ahad, ahad. Kufuwan ahad, tidak dibaca ahad, enggak, ataupun misalkan ahad, enggak, jadi itu panjang. Biasa saja ahad, ahad. Ya, baik, kita ulang lagi. Maaf, kita bahas dulu sedikit pada lafal wan ketemu alif atau hamzah di sini dibaca dengan jelas suara tanwinnya dengan nun lan kufuwan gitu ya. Kenapa dibaca begitu? Karena dia termasuk daripada bacaan izhar. Izharnya tapi di sini bukan izhar syafawi tapi izhar halqi, yang dimana harus dibaca dengan jelas suara tanwinnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita telah menyelesaikan tahsin dan tashih surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.